Ini pertanyaan penting. Opini siapa yang bisa kamu percaya untuk ambil keputusan yang penting? Ini aku ngomong bukan hanya sekedar di bidang keuangan atau apa. Ini aku ngomong di apapun dalam hidup kamu. You mau operasi, kena kanker, amit-amit ya. Siapa yang bisa kamu percaya sarannya? Karena kalau kamu salah, kepleset sekali, kamu mati loh. Amit-amit ya, nggak sampai kena kanker. Right? Dalam hal keuangan, siapa yang bisa kamu percaya? Beli apa? Taruhnya di mana? Puterin duitnya bagaimana? Opini siapa yang bisa kamu percaya? Kalau kamu pleset, itu uang yang sudah susah-susah banget kamu kerjain dan kumpulin, hilang. Gone, karena salah percaya. Dalam hal ini, kenapa aku bikin topik ini dari awal? Ini bukan gimana-gimana. Ini sebenarnya sekitar 3, 4, 5 hari yang lalu, aku posting topik soal Bitcoin. Dan Bitcoin itu diancam sama yang namanya quantum computer. Google mengeluarkan inovasi baru namanya Willow Chip. Ini dunia quantum computing lah. Dan di video itu aku jelasin perspektif saya. Ingat ya, saya itu seorang yang punya pengalaman lumayan banyak di bidang Bitcoin mining. You kalau lihat foto-foto dari 2022 yang gue bilang suruh serok Bitcoin waktu di $15.000 pas di bawah banget. Belakang saya itu apa? Mesin mining semua. Paham ya? Terus aku kasih opini saya sebagai seorang yang bisa dikatakan expert, right? Quantum computing ini bahaya nggak untuk Bitcoin? Dan aku nggak perlu super detail karena ada videonya yang udah jelasin semua. Intinya aku cuma bilang bisa jadi ancaman di kemudian hari kalau quantum computing makin berkembang dan akan pasti berkembang. Cuma pertanyaan berikutnya, Bitcoin bisa evolusi nggak untuk hadapi quantum computing? Dan jawabannya bisa, gitu loh. Sehingga by the time quantum computing beneran jadi ancaman, bisa 2, 3, 4, 5 dekade ke depan, Bitcoinnya udah evolusi. Sehingga nggak masalah, gitu loh. Intinya begitu. Tapi minta ampun, komentarnya netizen itu loh. Ini aku bukan berniat untuk attack siapapun atau gimana ya. Ini I'm just ngomong secara objektif aja. Ada username mungkin bisa disensor, tapi dia bilang bila quantum mau menjebol Bitcoin berarti harus membobol jutaan server miner yang tidak saling terhubung, decentralized. Makanya berbeda dengan server bank yang terpusat, centralized, bla bla bla. Terus di situ argumennya panjang banget dari opini-opini yang berbeda semua. Dan bukan cuma satu komen itu, banyak banget. Terus opini siapa yang bisa dipercaya? Ini kita ngomong sesuatu hal yang kalau kita ngomong di kasusnya Bitcoin ya, sampai dana negara loh. Dana negara Thailand, US udah mulai masuk ke Bitcoin. Ini kita ngomong hal yang nilai kekayaan orang triliunan dolar mulai dicemplungin ke Bitcoin. Nggak bisa cuma pakai kira-kira, harus tahu secara pasti quantum computing akan bunuh Bitcoin atau enggak. Tapi jangan salah kira, ini nanti dikira ini cuma crypto channel bla bla bla. I contohin satu case, tapi prinsip yang aku mau jelasin ini berlaku dimanapun. Tentang percaya itu sebenarnya pasti ada. Sebelum aku jawab dulu, pasti netizen, I know you netizens, yeah. I nggak percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Really? Oke, you kena kanker, ini aku kasih pisau, keluarin kankermu. Katanya percaya diri. Paham ya? You bilang you percaya diri. Oke, bikin mobil Tesla, nih semua alatnya aku biayain. Bikinin mobil Tesla, bisa nggak? Nggak kan? Dalam hal apapun di dunia ini kita nggak bisa cuma percaya ke diri sendiri, apalagi kalau diri sendirinya nggak mampu. Nah itu kata kuncinya di komunitas VIP. Itu sempat ada, VIP itu komunitas yang kita jalanin di MyStack ya. Tinggal contek apa yang aku beli terus bisa cuan barengan. Di situ banyak orang di dalamnya bilang, I suka komunitas ini, aku suka coach karena I suka coach karena keyakinannya coach itu luar biasa, sangat-sangat confident dan rata-rata terrealisasi. Right? Terus aku jawab, I confident karena aku kompeten, gitu loh. You kalau mau tambah confident harus tambah kompetensi. Right? Seorang kayak Lionel Messi yang tentang sepak bolanya jago, dia kompeten. Jadi confident kalau kamu taruh Messi di penalty, masuk bolanya. Paham ya? Beda dengan kalau kamu taruh saya jago di Bitcoin. Oke, taruh saya di depan gol, kasih saya bola, suruh tendang penalti di FIFA Final 2026, right? Gak confident, karena gak kompeten. Trust itu ada hubungan langsung dengan kompeten. Selain kompetensi, right, ada hubungan sama track record, okay? And then yang ketiga, memang ada faktor gut feeling. Oke, mari kita breakdown. You mau percaya siapapun, patokan pertama, kompeten atau enggak. Dalam hal, dan ini aku
So jebakannya di sini, I bisa gampang nipu. Bukan saya sih, influencer siapapun bisa gampang nipu, bikin terlihat kompeten tapi aslinya enggak. Tinggal beli mobil mewah, atau gak usah beli, sewa aja mobil mewah, sewa seharian, pamerin. Aku tahu banyak soal bisnis, buktinya aku lifestyle-nya mewah, I mampu rekam di ruang yang cakep. Oh, berarti aku sukses. Harus nurut. Paham ya? Very easy untuk fabrikasi, palsuin, apalagi dunia online. Right? Kompetensi itu gak bisa dinilai dengan apa itu barang-barang yang dimiliki sama pembicaranya. Karena gak tentu hasil atau barang-barang yang dipakai atau yang dipamer, gak tentu itu dari hasil kompetensinya di apa itu yang dia bilang dia kompeten. Cuma ada satu cara, harus nilai mulutnya, patternnya, apa yang keluar dari mulutnya. Orang, dan ini memang susah karena netizen, sorry to say, you ketik di Google average IQ-nya orang Indonesia berapa, IQ 78, right? Dalam arti, karena sudah duluan bodoh, mayoritas orang Indonesia, nggak bisa mikir segitu jauh. So it's unfortunate, tapi itu realitas. You harus bisa, oke, kalau aku mau menilai kompetensi, taunya dari apa yang keluar dari mulut, right? Di kontennya, di apanya, kalau dia bukan influencer, face-to-face meeting aja. Right, I nanya pertanyaan dan intinya itu kayak tes gitu loh. Kalau kayak gini kamu akan kayak apa? Kalau kayak gitu kamu akan kayak apa? Pola pikirannya seperti apa? Right? Seorang yang kompeten bukan cuma kasih garis besar, tapi bisa menjawab secara detail dan rinci dan it makes sense. Paham ya? Sangat-sangat amat masuk akal. Ini berlaku juga bukan cuma you cari mentor siapa ya, ini aku cuma contohin karena you lagi nonton saya. Dalam hal kegiatan bisnis saya, aku mau gaji orang, cari editor atau siapa misalkan, right? I harus nilai juga, kompeten nggak kamu? Dan kompetensi bukan dapat dari kamu udah pernah kerja di mana. Paham ya maksudnya? Oh, kamu udah pernah kerja sama klien yang dari Eropa yang sebesar apa misalkan. So, terus kenapa kamu nggak kerja di situ lagi? Itu sama aja kayak orang pamer punya Ferrari kan, terus ngomongin soal bisnis, soal trading misalkan. Ya nggak? Kalau orang calon pegawai bilang, aku pernah kerja di perusahaan yang besar, yang prestis, itu kan sama aja kayak pamer Ferrari kan? Oke, kenapa kamu nggak kerja di situ lagi? Bisa jadi kamu kerja di sana cuma seminggu, ternyata sampah, cepat dibuang, dipecat, betul nggak? Apa yang dipamerin bukan tanda kompetensi. Tanda kompetensi harus tanya lebih dalam. Kamu pernah kerjain apa? Terus persoalan apa atau problem apa yang paling besar yang kamu pernah tanganin? Di proyek itu, kamu udah tanganin seberapa detail, kamu pegangnya bagian apa? Rinciin apa yang kamu kerjain dan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, perhatikan pertanyaan saya. Semuanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang dia gak bisa cuma jawab iya enggak. Dia harus jelasin detail apa itu yang dia lakukan. Paham ya? Dan kalau ada something off, dia jelasin aku lakukan gini-gini, terus itu gimana caranya, terus ditelusuri sampai dalam. Kalau dia luput, kalau dia omongnya bullshit, nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa omong yang real gitu loh, pasti ada yang inkonsisten. Langsung tanda kompetensinya, drop, langsung opininya nggak bisa dipercaya. Balik lagi ke inti dari video ini kan, sama juga dengan kamu lagi nilai saya sekarang. Orang ini ngerti nggak sih soal bisnis? Orang ini ngerti nggak sih soal dunia Bitcoin? Orang ini ngerti nggak sih? Perhatikan apa yang keluar dari mulut saya. Ini kalau kamu baru pertama kali nonton saya, ini channel yang udah berada dari 2022 awal. Benar gak channel ini yang satu-satunya channel yang suruh share Bitcoin $15.500 di Desember 2022, titik terendahnya Bitcoin? Is that true? Is it true bahwa di Oktober 2023, pas sebelum altcoins naik, kita yang bilang beli Doge, beli Ethereum, dan kalau kamu nyontek koin-koin lain kita, silakan join. Paham ya? Ada track record. Nah itu poin kedua, track record yang membuktikan kompetensi. Nyetir Ferrari itu bukan track record. Bilang pernah kerja di perusahaan prestige itu bukan track record. Track record adalah oke, kamu udah kerjain apa, achievementnya apa saja, itu baru track record. Paham ya? Oke. So you harus bisa lihat achievementnya apa saja dan bisa diverifikasi. Itu bukan cuma dia pamer toh, tapi beneran dia yang yang main player utama. Jadi bukan seperti kayak
pemain sepak bola yang bilang, iya aku satu tim sama Lionel Messi, tapi ternyata dia cuma substitute yang duduk di samping doang sepanjangnya, right? Dia itu harus sekelasnya kayak Angel Di Maria gitu loh. Kalau kamu gak ngerti soccer atau football, dia itu yang kalau sama Lionel Messi itu kuat banget. Pokoknya begitulah ya, partnershipnya. Nah itu baru track record yang kuat yang membuktikan kompetensi. Paham ya? Nah itu memang kadang-kadang susah ditelusuri kalau cuma nontonnya searah. Kamu nonton video di YouTube, bla bla, bisa jadi yang salah dihapus semua, ya kan? Yang pleset dihapus, yang disimpan cuma yang berhasil. Bisa seperti gitu. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kalau cuma bisa interaksi searah, cuma bisa nonton di YouTube atau apa, kadang-kadang susah. Harus cari gimana caranya biar bisa interaksinya itu lebih dalam. Kalau memang harus bayar ya bayar. Misalkan nih aku ada masalah perobatan kesehatan, right? Terus aku cari dokter. Kadang-kadang aku nggak tahu orangnya seberapa jago sampai aku duduk di depan dia. Ya udah aku beli tiket, ya udah aku samperin, keluar biaya. Tapi itu bagian dari proses. Kalau di bisnis namanya due diligence. Due diligence itu artinya proses telitiin sesuai sama klaimnya atau enggak. Satu-satu alasan kenapa ini aku balikin ke contohnya kita di Mindstack, tapi bukan maksud aku gimana ya. Satu-satunya alasan kenapa di komunitas Mindstack kita satu-satunya yang you bisa join komunitas kita itu coba dulu sebulan. Dimana di tempat lain manapun yang bukan kita gak ada yang kayak gitu. Rata-rata semua mentor trading, mentor apa, mentor saham, mentor crypto, whatever ya. Rata-rata mintanya biaya yang besar di depan, ratusan juta atau apalah. Ya. Kenapa kok mereka harus ratusan juta langsung? Kenapa nggak bisa coba dulu sebulan $40, $600,000 kayak kita? Karena kalau mereka asli kompeten, silakan coba saya sebulan. Pertanyaan, apa yang akan terjadi ke harga Bitcoin minggu depan, bulan depan? Itu pertanyaannya nggak pernah habis jawabannya. Karena selalu ada, what next? Bulan depan Bitcoin kayak apa? Betul nggak? Right? So, bagi saya, silakan join sebulan. Coba tes, akurasinya real atau enggak. Karena saya tahu saya kompeten. Karena saya ada track record yang terbukti kompeten. Mampu, bisa bantu. Tapi yang lain-lain nggak bisa begitu. Harus langsung ratusan juta. Atau setidaknya puluhan juta. Karena nggak kompeten. Kalau you udah coba, cuma coba sebulan langsung tahu berapa sampahnya mereka, right? Langsung out. Paham ya maksudnya? Ini berhubungan sama poin ketiga. Gut feeling, instinct. Kalau ada something yang off, langsung kelihatan kok. Langsung kelihatan. Dan off-nya itu kayak, mungkin kamu nggak bisa jelasin sedetail kayak aku barusan tadi. Nggak bisa jelasin, kalau memang akurat, kenapa sih harus langsung brand di depan besar? Kenapa nggak bisa coba sebulan? Mungkin nggak bisa diucapin kayak gitu. Tapi kita sebagai manusia, percaya, mayoritas orang itu ada gut instinct. Gut instinct pacarku lagi selingkuh atau enggak, misalkan. Gut instinct, orang mentor ini asli atau enggak. Paham ya maksudnya? Right? Trust that gut feeling. Bener-bener dipegang, right? Dan makin lama akan makin tajam dan akan ke poin yang mana bukan cuma perlu trust gut feeling itu, tapi kamu bisa actually ekspresikan kenapa kok gut instingnya nggak masuk akal. Kayak contoh tadi. Nah, dengan kamu lakukan 3 hal itu, harusnya bisa seleksi siapa itu yang opininya bisa dipercaya dengan lebih detail, lebih bagus. Dalam konteks tadi yang aku dari awal contohin, right, quantum computer bisa mengancam Bitcoin atau enggak? You percaya siapa ibaratnya? Netizen yang nggak tahu Bitcoin mining itu apa, bahkan nggak pernah pegang satu mesin? Atau seorang yang udah punya pengalaman bertahun-tahun pegang mesin-mesin Bitcoin mining, nilainya udah gede banget? Percaya siapa? Paham ya maksudnya, right? That's the topic. And I bikin topik ini karena bukan cuma masalah quantum computing terhadap Bitcoin, apapun dalam hidup. You kalau percaya orang yang tepat, bisa bantu kamu jadi sehat, kaya, sukses, dan lebih maju. Setuju? Go, silakan. Cari siapa yang bisa dipercaya, ambil prinsip dari video ini, gunakan dalam hidup kamu. Dan semoga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang hidup kamu udah berubah total. And see you next time. Sukses selalu. Bye for now.